Selamat pagi Bu Marlin. Ya, Apa kabarnya pagi ini? puji Tuhan baik Pak Turai. Syukurlah Ya. kalau gitu. Izin Bu, pada hari ini kita akan bincang-bincang sebentar, hanya Ya. beberapa menit, tidak terlalu lama nanti, untuk mengadakan supervisi akademik. Nah, sebelumnya kegiatan ini adalah untuk proses kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ya. Dan terima kasih banyak atas waktunya Bu. Ya, oke Pak, baik Pak. Sama-sama Pak. Saya siap Baik. Pak membantu Pak. Terima kasih Bu. Nah, adapun tujuan pada tahap pra-observasi ini Bu, Ya. jadi kegiatan ini adalah kegiatan awal. Nanti untuk kegiatan, nah pada umumnya sebenarnya supervisi akademik. Nah, nanti setelah itu kan Ibu akan melaksanakan observasi atau kegiatan di kelas atau pembelajaran di kelas. Ya. Nah, saya izin nanti menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Ya, baik Pak. Silahkan Pak. Oke, baik. Yang pertama nanti apa sih kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Ya, jadi rencananya saat nanti saya mengadakan pembelajaran di kelas, mengajar di kelas, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Ya. Yang pertama nanti saya memilih model pembelajarannya PJBL Pak. Oh iya, Ya. baik-baik. Jadi yang pertama mereka nanti bisa mendeskripsikan jenis peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik melalui model PJBL mampu menganalisis jenis peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik melalui model PJBL mampu mempresentasikan jenis peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi 3 itu yang mau kita capai, Pak. Oke, Ya. baik Bu. Nah, kemudian kira-kira Ibu nanti dalam pembelajaran lebih mengembangkan area apa ya Bu ya? Ya, area itu berarti lebih ke aspek kognitif, psikomotor afektif itu ya, Pak iya, ya? ya itu maksud saya. Oke. Area. Jadi nanti saat proses pembelajaran, saya lebih ke aspek kognitif pengetahuannya, Ya. kemudian dengan aspek psikomotorik keterampilan ya Pak ya. Jadi mereka nanti akan menyampaikan ide mereka, gagasan mereka melalui diskusi kelompok dan mereka akan membuat produk. Produknya nanti mereka yang pilih sendiri sesuai dengan materi yang nanti juga akan mereka pilih materinya apa terkait dengan peraturan perundang-undangan tadi, Pak. Begitu, Pak. Baik Bu ya. Kemudian saat nantinya ya kira-kira Ibu akan menggunakan model atau rancangan yang diterapkan di kelas itu apa nanti? Apakah medianya atau modelnya atau strateginya bagaimana Bu ya? Oke, Pak. Jadi tadi saya sudah menyampaikan, tadi saya pakainya modelnya PJBL ya, Pak ya. Iya. PJBL. Dengan metode diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Baik. Jadi mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai proyek produk yang mereka buat, Pak. Begitu, Pak. Baik, baik Bu. Kemudian tentunya pasti menggunakan media. Media apa saja yang Iya. digunakan nanti ya Bu ya? Iya. Jadi medianya karena sekarang kita harus berdasarkan pada TPAK ya Pak ya, TPACK ya. Iya ya, betul. Nah, Mantap. jadi laptop sudah pasti Pak. Pasti. Kabel dan sebagainya pasti untuk mendukung. Kemudian kita buat untuk media pembelajarannya PPT Pak. Kemudian ada video pembelajaran yang akan mereka tonton, kita berikan. Kemudian saya pakai LKPD juga Pak. Wow. Ya. Lengkap ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian kapan kira-kira pembelajaran akan dilaksanakan Bu? Ya, kebetulan besok hari Rabu ya. Saya ngajarnya di kelas 11 SS Pak. Oh iya, Ya. ya. Baik Bu. Besok saya datang ya Bu ya untuk melihat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Kemudian nanti saya izin mengamati atau mencatat untuk evaluasinya Bu ya. Ya. Nah setelah itu nanti kita ada tahap pasca observasi setelah Ibu mengajar besok pagi ya Bu ya. Oke, baik Pak. Siap Pak, saya tunggu Pak. Baik Bu. Sebelum ditutup sesi kita ini, saya ada satu pertanyaan khusus dari percakapan kita pra-observasi hari ini. Ya Pak. Ya, apa kira-kira yang Ibu dapat apa Ibu rasakan atau yang Ibu dapat pada hari ini? Iya. Percakapan kita ini. Baik, dari percakapan kita tadi, saya sudah ada gambaran bagaimana kira-kira strategi pembelajaran saya untuk besok dan media, model, metode yang akan saya gunakan esok hari, Pak.
Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu telah bersedia meluangkan waktu untuk diskusi kita pada tahap pra observasi ini. Ya. Sampai ketemu di tahap observasi besok Bu. Terima kasih banyak Bu Marlin. Iya, sama-sama Pak Turai, terima kasih juga Pak. Oke. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi. Apa kabar? Wow, oke. Ya, silahkan duduk. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, silahkan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai doa kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memimpin untuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena agar kita tetap ada semangat kebangsaan dalam diri kita. Semuanya silahkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Oke, masih berdiri? Sudah rapi semua? Silahkan dicek kerapian masing-masing, dasi dan sebagainya. Saya akan presensi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Agustinus Betrandi. Kemana dia? Sebelum kita ke materi pada hari ini, kita mengingat dulu materi yang sudah lalu pada minggu lalu. Kita sudah bicara apa ya minggu lalu ya? Zena, intinya Zena dulu. Minggu lalu kita sedang bicara tentang peraturan perundang-undangan, Bu. Peraturan perundang-undangan. Mario. Hierarki peraturan perundangan. Apa itu hierarki? Hierarki Bertingkat, berurutan. Apa tadi Reno? Kemarin minggu lalu kita bicara apa? Tentang apa? Tentang hierarki. Kirain tentang dirimu dan diriku. Oh enggak. Iya, tentang hierarki ya. Tahu ya? Tentang apa lagi? Tentang peraturan sekolah juga ya. Oke, ya. Jadi kita sudah bicara tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan yang ada di lingkungan lain juga, di sekolah, di keluarga juga sudah kita bicarakan. Ya, baik. Nah, hari ini kita masih bicara di peraturan perundang-undangan materinya, ya. Dengan tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan yang mau dicapai. Yang pertama, kalian peserta didik ya, melalui model PJBL. PJBL itu project, nanti kita buat project, mampu mendeskripsikan jenis peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian peserta didik melalui model PJBL mampu menganalisis jenis peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kalian peserta didik melalui model PJBL mampu mempresentasikan jenis peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk hasil karya atau produk. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita masih berbicara tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kemudian sistem penilaian yang akan saya pakai pada hari ini, saya akan menilai kamu dari sikap kamu lewat lembar observasi saya. Jadi nanti akan saya lihat satu-satu, ya, semua orang di sini sikapnya saat pembelajaran hari ini seperti apa. Apakah bisa bekerja sama, bisa saling menghargai satu sama lain, ya, ada antusiasnya dalam belajar, berarti ada peran aktifnya atau tidak. Nah, kemudian saya juga akan menilai dari segi nanti kalian diskusi kelompok, jadi penilaiannya juga akan dibuat. Dan satu lagi, penilaiannya lebih kepada
proyek yang akan kalian buat. Kalian bisa membuat jadwal proyek kalian, tanggal dan waktunya kalian bisa buat, kemudian rencana kegiatan kalian di situ apa, dan kalian bisa memilih bahan alatnya juga apa. Ya, jadi itu penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke? Siap ya? Baik. Sekarang kita mulai kembali berbicara tadi peraturan perundang-undangan. Silakan nanti ditonton, dibaca juga karena ada tulisannya, didengar juga ya. Masih berbicara tadi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Produk dan hierarki peraturan dalam tata negara kita. Jadi setelah melihat mendengar, sekarang pertanyaannya, menurut kalian apa alasan penting mengapa peraturan perundang-undangan banyak jenisnya dan harus ada lembaga atau pejabat yang menetapkannya? Jadi tadi kita sudah lihat melalui video tadi ya, peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata tidak hanya satu tapi banyak. Dan tadi di awal kalian mengatakan kalau disusun berdasarkan hierarki. Ada jenjangnya, Bu, ada tingkatannya. Ya. Ada yang paling tinggi berarti dan ada sampai ke yang paling rendah. Jenisnya banyak. Mulai dari yang tertinggi adalah apa tadi? Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang terakhir, iya, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi banyak jenisnya kan? Lewat video tadi juga sudah jelaskan jenisnya, kemudian ada lembaganya yang menetapkan, ada materi muatannya. Nah, pertanyaannya tadi kembali lagi ke sini. Menurut kalian apa sih alasan penting mengapa peraturan perundang-undangan banyak jenisnya dan kok harus ada sih lembaga yang menetapkannya? Siapa yang mau menjawab? Oke, Laura duluan. Peraturan dibikin banyak jenis karena tergantung dengan tingkat hierarkinya, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Mengapa dibikin? Mengapa harus ada lembaga atau pejabat yang menetapkannya? Untuk bertanggung jawab atas peraturan yang Untuk bertanggung jawab atas peraturan yang sudah mereka buat. Ya, oke. Siapa tadi lagi? Oke, silakan. Oviana. Alasan mengapa peraturan banyak jenis untuk menyesuaikan tempat, situasi dan kebutuhan. Ya. Lembaga agar ada penegasan jika terjadi pelanggaran dan juga agar ada pertanggungjawaban. Agar ada pertanggungjawaban, makanya yang membuatnya adalah lembaga yang menetapkan, ada lembaganya khusus ya. Kemudian siapa lagi? Brenda. Silahkan Brenda. Kalau menurut saya Ya. perundang-undangan itu banyak jenis karena menyesuaikan dengan sifat dari bangsa Indonesia yang baru. Terus kenapa harus ada lembaga atau pejabat yang menetapkan itu supaya ada yang bertanggung jawab untuk setiap peraturan yang dibuat. Oke. Masih ada siapa nama? Yudika, ya, Yudika lagi. Silahkan. Saya mengapa karena peraturan perundang-undangan itu dibuat beragam pada kedudukan, ruang lingkup, dan sifat hukum yang melekat pada jenis peraturan tersebut. Mengapa harus ada Lembaga yang menetapkan. agar peraturan tersebut sesuai pada tujuan dan tidak bertentangan pada hierarki di atasnya. Iya, agar sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di paling atas. Siapa lagi tadi? Oke, Jasmine yang terakhir ya, silahkan. Kan banyak beragam jenis peraturan dan harus disusun
jenisnya itu berbeda-beda supaya tertata dengan rapi. Nah, lembaga membuatnya itu supaya dia tertata, jadi nggak berantakan gitu. Oke. Cukup? Baik, ya. Kita beri kelas untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Ya. Jadi memang di Indonesia jenis peraturan tadi banyak, ya. Berdasarkan jawaban teman-teman kamu tadi, kenapa banyak begitu? Untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Untuk agar mencapai tujuan juga yang berbeda. Makanya, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dibuat lagi ada undang-undang di bawahnya, Bu. Terus yang membuat undang-undang dasar sama atau beda lembaganya? Ya kan? Beda. Kalau undang-undang dasar yang membuatnya adalah MPR. Kalau undang-undang DPR, ya sudah beda lembaga yang menetapkannya. Jadi seperti itu, ya, oke? Nah, kemudian agar kita lebih memahami lagi tentang peraturan perundang-undangan yang banyak jenisnya di Indonesia ini, ya, dengan lembaga yang menetapkannya, dengan apa sih semuanya undang-undang dasar, undang-undang peraturan perundang-undangan yang lain tadi di bawah sampai ke perda provinsi atau perda daerah. Kita akan membentuk kelompok. Silakan berkelompok, 5 kelompok yang diperlukan, ya. Silakan mulai dari sekarang ke kelompoknya masing-masing. Saya perlu 5 kelompok. Isinya berarti di sini jumlahnya berapa? 29 dikurangin 2 orang, ya. Silakan. Ada yang ber-6, ber-5. Ya, silakan ke kelompok. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kelompok. Oke. Nah, sekarang silakan kalian masing-masing menentukan nama kelompok kalian. Kemudian tema proyek yang mau kalian buat. Boleh menggunakan HP, ya. Tidak semua HP ya, tapi beberapa HP aja, 2 atau 3 cukup. Nanti kalau pegang HP semuanya nanti sibuk semua, ya. Nah, kemudian cari literasi di HP kamu itu. Kamu mau buat apa? Didiskusikan dengan temannya sekarang. Nama kelompok pertama, terserah mau kelompok apa ya, tidak melenceng dari materi kita, yaitu bicaranya peraturan perundang-undangan, ya. Diskusikan sekarang. Nama tadi ingat, nama kelompok, tema proyek, kemudian kalian mau buat apa, alat dan bahan apa yang mau kalian pakai, ya. Kemudian nanti saya akan bagikan lembar kerjanya untuk kalian mengisi. Ya, silakan diskusikan dulu. Undangan kan banyak kan jenisnya tadi kan. Kalian mau yang mana nih? Tadi mereka ada yang boleh nggak di peraturan di sekolah, Bu? Kata mereka boleh. Yang di sana lebih ke apa tadi? Perda kah? Peraturan daerah kah? Kelas juga. Yang sana tadi mereka mau buat hierarki. Kalian? Peraturan yang lebih berdasarkan ke Pancasila. Apa temanya? Fungsi peraturan perundang-undangan bisa kan? Bisa. Perkiraan buat apa? Ya. Apa kemarin? Apa namanya? Mini book pop-up kalau nggak salah. Iya, ya. Yang kayak kartu ucapan itu ya. Oke. Gimana tuh, Dik? Gimana buatnya, Dik? Coba, Dik bisa kah? Belajar lah, iyalah, harus belajar lah. Lipat. Oke. Gimana pekerjaan di kelompoknya? Sudah selesai? Sudah ya? Ya, silakan diselesaikan yang masih memang belum mau ditambah-tambah sedikit lagi. Karena sebentar lagi kita akan presentasikan hasil proyek kalian. Ya, bagi yang sudah siap, nanti tidak perlu saya tunjuk.
Silahkan maju untuk mempresentasikan proyek yang sudah kalian buat dengan nama kelompok kalian masing-masing, dengan tema proyek kalian masing-masing. Kemudian nanti kita sama-sama melihat di mana kekurangan dan kelebihan dari kelompok kalian, dan boleh menyampaikan misalnya ada hambatan. Kalau ada hambatan atau kendala dalam pembuatan proyek, silahkan nanti disampaikan. Teman yang lain juga boleh menyampaikan. Ya, oke ya? Yang sudah selesai, silahkan maju. Kelompok siapa duluan? Kelompoknya Zeno ya. Silahkan ke depan. Di sini. Dan kesepakatan atau peraturan di kelas tadi. Ini tidak ada konsekuensi jika tidak melengkapi kesepakatan di kelas tadi. Dari saya Andika Pratama. Nama saya Kamilus Dutanun Zeno. Nama saya Mario Dwi Putra. Nama saya Tatum Wijayawati. Nama saya Selviana Septiani. Kami di sini membuat tentang peraturan kelas. Di sini saya akan membacakan yang pertama kesepakatannya. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Konsekuensinya jika terlambat, menunggu di depan pintu sampai selesai berdoa. Pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, berdaulat, keren, keren, keren. Oke, tepuk tangan. Apa tadi namanya punya kalian ini? Berdaulat nama kelompoknya. Yang kalian buat apa namanya? Mapping. Mapping. Ada kesulitan dalam membuat mapping? Ada. Apa kesulitannya? Apa kesulitannya? Susah? Coba dijawab. Susah menentukan materi yang ingin dibuat. Susah menentukan materi. Itu aja. Ya. Teman yang lain ada nanya? Ada yang ingin bertanya? Ada mau nanya enggak? Laura. Kan kalian mempresentasikan tentang peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini tertulis satu dan Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi ini kami dari kelompok Padi dan Kapas. Untuk yel-yelnya kami mulai dari yel duluan ya. Boleh. Padi dan Kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Felix Julianto dan di sebelah saya ada teman saya. Nama saya Stephen Kruset Tamburego. Nama saya Godan Musyidika. Nama saya Agustinus Betrandi. Nama saya Brenda Chow. Nama saya Milani Fani. Oke, jadi inilah hasil kerjasama kami selama ini. Topik yang akan kami bahas adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nama proyek kami adalah Open the Paper. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas peraturan perundang-undangan. Kita buka dari sini. Oke, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara teman. Sekian dari kami. Inilah hasil kerja kami bersama. Apakah ada yang ingin bertanya seputar hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kami dari kelompok Garuda akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laura Angelin. Nama saya Fiona Angela. Nama saya Reno. Nama saya Giovanni Davita. Nama saya Alfia Turpena Lestari. Nama saya Steve Berdin. Sekarang kami akan menjelaskan tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis dalam lingkup yang besar dan juga yang terkecil. Adalah peraturan dari lingkungan masyarakat, sekolah, kelas, dan juga rumah. Sebelumnya kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Kelompok Garuda. Sehati
Istiqlal pasti bisa. Oke. Pertama-tama kami akan menjelaskan dari lingkup yang terbesar, yaitu lingkungan masyarakat. Oke, untuk lingkungan masyarakat, dia ada peraturan tertulis masyarakat, yaitu dilarang mencuri ataupun mengambil hak-hak yang bukan milik dia. Terus yang kedua, peraturan tidak tertulis di masyarakat. Contohnya memberikan bantuan dan dukungan pada Yang sesama. paling kecil yaitu di lingkungan keluarga. Untuk peraturan tertulis di rumah, membantu tugas-tugas rumah. Peraturan yang tidak tertulis di rumah yaitu ikut serta dalam acara keluarga. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silahkan, Bagus. Jadi pertanyaan saya, apakah ada konsekuensinya jika terdapat di satu kelas itu ada teman-teman yang tidak membayar uang kas? Nah, oke, akan saya jawab. Yang bayar uang kas ini tidak tertulis. Paling konsekuensinya dari bendahara sendiri, kita tidak tahu apa yang akan diberikan oleh bendahara untuk kita. Dan dampaknya uang kas kita akan tidak akan banyak gitu. Oke, Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan Zeno. Kalau piket kelas itu kewajiban, peraturan tidak tertulis. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, jadi di sini kami adalah kelompok beringin ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang fungsi dari peraturan perundang-undangan. Baik, kami akan mulai presentasi kami. Tema ini judul apa ya? Ya, ini tema kami yaitu fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi ini dia akan dibacakan oleh Putri. Yang pertama, mencegah monopoli atau ketampangan pemilikan sumber daya. Yang kedua, mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesejahteraan antara kelompok atau mendorong perubahan institusi atau affirmative action kepada kelompok marginal. Ya. Suaranya agak nyaring ya, Kakak. Yang keempat, mencegah kalangan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek. Yang kelima, menjamin penataan kesepakatan dan sumber daya serta keadilan sosial. Yang keenam, perluasan akses dan relativitas sumber daya. Yang ketujuh, memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. Baik, sampai di sini kami menjelaskan fungsi. Siapa kita? Kita kelompok beringin. Ini itu kami bisa karena kami berusaha. Ini itu kami bisa karena kami bekerja sama. Oke, ya. Sekian presentasi diri kami. Terima kasih dan salam alaikum. Waalaikumsalam. Peraturan yang ada dalam Pancasila. Jadi yang sila pertama, menegaskan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, prinsip ini mengimplikasikan bahwa peraturan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan menghormati kebebasan. Itu tadi materi yang kami sampaikan. Mungkinkah ada pertanyaan? Ya, Jeno. Silakan. Berikutnya untuk sila ketiga. Contoh sila ketiga. Silakan. Ya. Kalian sampaikan Kayak
menghormati budaya lain, kayak tidak merendahkan budaya ras lain, karena pada itu bisa tidak merusak persatuan di Indonesia. Ulangnya beli es krim. Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Salam alaikum. Oke. Silahkan kembali ke tempatnya ya. Iya, ternyata dia biasa pantun ya. Siapa namanya? Dia. Ya. Oke, semua kelompok sudah menampilkan proyeknya masing-masing dengan kekurangan dan kelebihannya. Ya. Kita lihat tadi ada yang sudah lumayan menarik, tapi ada juga yang mengatakan dan dengan jujur mengatakan masih datar-datar saja, Bu. Belum ada hiasan, Bu. Ya. Tapi kalian sudah berusaha semampu kalian, versinya kalian. Sebegitulah kemampuannya dalam membuat proyek. Untuk lain kali tolong dibuat yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Kan banyak sumber-sumber untuk mencari proyek yang bisa kalian buat. Ya, literasi kalian kan banyak. Kalian ini kan anak-anak HP, ya kan? Anak-anak milenial, ya. Banyak bisa dilihat di situ. Kurang dari lihat HP, lewat internet, banyak ke gurunya juga boleh. Gimana sih Bu cara buat ini kan? Silakan, ya. Jadi untuk kedepannya nanti kita berharap pembuatan proyeknya akan lebih bagus lagi. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa semua proyeknya silakan kumpulkan di depan. Plus LKPD kemarin itu mana? Dikumpulkan juga. Ya. Dikumpulkan juga. Bawah ya. Kelompoknya Brenda mana? Nah, ya segera cepat. Sambil menunggu kelompoknya Brenda, nulis kelompok kah? Ya. Kesimpulan hari ini, silakan. Step. Kesimpulan hari ini kita belajar untuk dibuat kreatif sama untuk belajar untuk bekerja sama. Itu aja sih Bu dari saya. Kesimpulannya dari Yurika. Kesimpulannya kita harus saling bekerja sama dan yang paling penting kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada baik di lingkungan bangsa dan negara, lingkungan masyarakat, sekolah, kelas maupun keluarga. Oke. Kesimpulan lagi dari Jasmine. Untuk hari ini sih karena kita presentasi, jadi di sini kesimpulan yang saya ambil dari gimana kita harus bekerja sama. Kita juga pada saat orang mengajukan pertanyaan, kita juga harus berpikir secara spontan tanpa berpikir berpanjang lama. Itu juga tentang materi ini kita harus sesama yang seperti Yudika bilang, kita harus menaati peraturan, kita harus mengikuti peraturan yang ada dimanapun kita berada. Seperti kata orang, dimana kolamnya tanah, di situ langit dijunjung. Gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, itu peribahasanya. Oke. Jadi dimanapun berada, ada ketemu yang namanya peraturan, ya. Di rumah ada peraturan, di sekolah ada peraturannya, apalagi di lingkungan bangsa dan negara. Jadi ingat peraturan-peraturan yang ada itu, terutama lingkungan bangsa dan negara tadi yang mereka sudah sampaikan di kelompoknya Brenda, ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 paling atas, kemudian nanti di paling bawah ada peraturan daerah, kabupaten atau kota. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini ya? Coba ekspresikan dengan gaya aja deh. Gaya aja deh. Gimana? Gimana gayanya? Oke. Luar biasa katanya. Ya. Gimana? Oh begitu. Iya. Oke.
Luar biasa. Ya. Semoga bisa memahami materinya, apalagi kalian sudah membuat proyek yang kaitannya dengan media kalian belajar loh ya. Jadi benar-benar harus bisa belajar dengan baik, pahami materi dengan baik. Dan jangan malu untuk bertanya. Dan jangan malu saat disuruh minta presentasi di depan kelas. Ya? Oke? Bisa? Bisa. Siswa cerdas? Saya mikir, saya rasa, saya bisa. Oke, terima kasih ya. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita sudah persiapan mau ulangan. Selamat pagi Bu. Wah mantap cara mengajarnya, tadi saya lihat semangat Bu. Baik, kita diskusi lagi ya Bu ya. Tentang ini tahap pasca observasi. Saya izin bertanya lagi Bu terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu. Yang pertama saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu dalam pelajaran tadi? Oke, baik Pak Turai, terima kasih ya. Jadi saya tadi dalam proses mengajar di kelas sangat semangat dan senang Pak, karena hari ini anak-anak juga semangat belajarnya Pak. Oh iya Bu, ya. Oke, baik Bu, boleh ceritakan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi? Oke, jadi saya tadi dalam proses mengajar di kelas melakukan penjelasan singkat tentang materi, kemudian meminta anak untuk mendesain proyek yang akan mereka buat, kemudian mereka nanti diskusi dan nanti hasilnya akan mereka presentasikan. Oh iya seperti Bu. itu Pak. Iya. Kemudian menurut Ibu dari langkah-langkah tersebut apakah sudah berhasil? Iya. Jadi menurut saya langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses pembelajaran ini sudah berhasil Pak. Berhasil sangat baik, bisa berjalan dengan baik. Iya. Ada nggak kira-kira kendala yang terjadi dalam pembelajaran tadi? Iya, pasti ada Pak. Oh iya. Karena sekarang anak-anak itu masih ada yang kurang merasa percaya diri saat mereka menyampaikan pendapatnya Pak. Ya, ada juga yang kurang aktif. Seperti itu Pak ya. Ya. Kira-kira mengapa mereka ini masih ada yang kurang aktif? Iya. Jadi itu kembali ke anak-anaknya lagi Pak. Karena tadi Pak faktornya mungkin mereka tidak percaya diri tadi Pak, dan tidak tahu mereka harus menyampaikan apa saat mereka diskusi, saat mereka presentasi. Oke Bu. Kemudian apa rancangan ke depan agar lebih aktif atau maksimal lagi? Iya. Jadi rancangannya ke depan agar anak-anak di sini lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita akan membagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya. Kemudian lebih memberi mereka motivasi dan feedback Pak, biar mereka lebih semangat dan percaya diri saat mengemukakan pendapat Pak. Baik Bu, mudah-mudahan ke depan lebih efektif lagi dan tentunya semangat Bu. Oke, amin Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Turai.